ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. وقال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام والشيخ البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. ومنها تزكية النفس والثناء عليها والفخر بالآباء من أهل الدين والفضل والتبجح بالنسب، وذلك مذموم ومستقبح جدا، وقد يبتلى به بعض أولاد الأخيار ممن لا بصيرة له ولا معرفة بحقائق الدين. Termasuk daripada ciri-ciri hati yang sombong adalah membanggakan kakek moyangnya, yang mereka ini daripada ahli agama atau orang-orang soleh di masanya, ya. Apalagi dengan kakek yang mungkin dulu ketua RT, dulu bangga dengan ngapain juga, dulu abahnya bupati, sama ngapain bangga dengan itu, sesuatu yang nggak perlu, nggak patut dibanggakan. Ya, ini aja membanggakan dengan dia keturunan orang soleh saja nggak baik, apalagi keturunan ahli dunia, duriat ahli akhirat, bangga karena anak cucunya orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu aja tanda sombong. Walaupun mungkin bisa jadi itu sesuatu yang dibanggakan, tapi nggak boleh. Apalagi membanggakan dengan dulu anak cucu raja sembah, anak cucu orang terkaya sekampung. Apa gunanya? Sesuatu yang nggak bisa dibanggakan. Watabajjuh bin nasab, ya. Senang membahas nasabnya, agar orang bilang masya Allah, yang sampai masya Allah. Nah ini, saya ada hubungannya dengan kiai ini, saya ada kaitannya dengan Habib ini, ya, ngapain? Dan ucapan saya itu nggak baik karena anania, saya. Padahal tidak bisa orang itu berbuat taat kecuali taufik dari Allah. Kalau sudah tahu itu taufik dari Allah, apa kontribusi dia? Salah satu guru kita, ya, itu beliau berkata, ketika masih umur ya, remaja, itu ditanya oleh sang ayah, dan ayah ini seorang pendidik. Nanti jika engkau jadi ustaz, diundang kemana-mana, banyak orang yang sadar dengan ceramahmu, ya. Banyak orang yang terpukau dengan tutur katamu, sehingga mereka banyak yang taubat kepada Allah, taubat dari dosanya. Ketahuilah bahwasanya
yang menjadikan engkau itu pinter berbicara itu Allah, yang memberikan ilmu sehingga engkau bisa menyampaikan ke masyarakat itu juga Allah, yang menjadikan orang-orang senang dengan ceramahmu itu juga Allah, yang menjadikan mereka sadar karena salah satu isi ceramahmu itu juga Allah. Terus kontribusimu apa? Sehingga engkau nantinya bangga karena banyak orang yang sadar. Sehingga engkau nantinya merasa senang kalau yang hadir banyak. Apa kontribusi? Ini Masya Allah, didikan seorang ayah sang murabi kepada anaknya. Sehingga menjadikan sang anak tadi ya, itu tidak peduli banyak sedikit, nggak peduli orang yang sadar banyak atau nggak sadar, dia tidak peduli, dan tidak merasa bangga dengan banyaknya orang yang kagum dengan ceramahnya, tidak, karena dia tahu semua itu adalah dari Allah, tidak ada kontribusi sedikit pun dari dia. Dia hanya hamba yang digerakkan oleh Allah, dimanja sehingga didudukkan dalam kedudukan yang mulia itu. Apa? Bisa ngajak orang dalam hidayah, itu aja. Syukur alhamdulillah saya dipilih untuk menjadi perantara lisan Nabi kepada umatnya, itu aja. Jangan berbangga dengan oh ini Masya Allah pengikut banyak, yang sadar banyak, undangan banyak, pengajian. Kalau Allah bilang kun fayakun, habis pengajian, habis. Gak bisa kita menolak apa yang Allah kehendaki. Dengan sebab itulah orang itu senantiasa harus dalam titik nol. Memang agak berat, ucapan ini kayak gampang, titik nol, tapi amaliyahnya sulit. Jangan merasa nomor 1, nomor 2, apalagi 10, tetap Anda nol. Nol ini istilahnya tetap merasa bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Ya, bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa. Wadzalika madhum mustakbar, berbangga dengan kakek moyang, berbangga dengan orang tua yang soleh, yang punya jabatan, yang punya jasa. Contoh seumpama ini tanah kakek saya, nah ini repot. Ya, ini yang mengizinkan, ya, semua yang mengizinkan tempat ini itu kakek saya. Apa yang dibanggakan? Itu bukan amal Anda. Kenapa Anda banggakan dengan itu? Sehingga sesuatu yang bukan kita ngamalkan, nggak perlu kita banggakan. Toh yang mengamalkan itu belum tentu diterima juga. Yang mengamalkan aja belum diterima, terus Anda bagaimana membanggakan sesuatu yang belum diterima? Ya. Wa man iftakhara wa qad yubtala bihi ba'd ulil akhyar. Sebagian anak orang-orang soleh itu diuji dengan demikian. Bahkan ada yang sebagian itu sudah dihormati karena ayahnya seorang ulama, ya anaknya yang gak ngerti apa-apa tetap ya dicium tangan, nanti taruh depan juga, ya kemana-mana itu dikawal, padahal gak ngerti apa-apa. Karena ini anaknya guru saya. Dan sebagian anak orang soleh tadi itu nganggap merasa cukup dengan penghormatan orang, sehingga dia tidak tahu orang tuanya mendapatkan itu karena amal mereka, walaupun mereka nggak minta demikian, tapi dia yang nggak ada amal apa-apa sudah dapat itu semua. Akhirnya ketika sang ayah itu wafat dan dia
dijadikan pengganti dari ayahnya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ceramah, nggak bisa ini. Kenapa? Merasa cukup dengan penghormatan. Kayak itulah sebagian kesalahan, terlalu hormat, ya terlalu sampai menganggap semua itu baik. Itu nggak boleh. Cinta itu bukan mengiyakan terus. Cinta itu menegur kalau salah. Cinta itu menasehati kalau memang melenceng. Cinta itu memegang tangan orang yang dicintai ketika dia hampir tergelincir. Itu cinta. Bukan membiarkan biar, terjerumus biar, tidak apa-apa. Nah, orang yang cinta, maka dia nggak membiarkan orang yang dicintai itu terjerumus. Akan dia selamatkan. Kita belajar cinta itu pada orang tua ke anak. Orang tua sangat cinta pada anaknya. Apakah dikasih terus apa yang dia minta? Tidak. Dilihat, anak umur SD minta mobil, bahaya. Bukan orang tua nggak cinta, nggak ngasih mobil, tapi dia nggak bisa nyetir itu. Anaknya meler, ya, batuk-batuk minta es krim. Tanda cinta saya berikan. Salah. Cinta itu tidak harus memberi apapun yang diminta, tapi cinta itu mendidik. Cinta itu mempersiapkan bahwasanya dunia dia yang akan datang itu lebih sulit dari dunia Anda. Nah ini kita belajar dari situ. Itulah cinta. Cinta itu bukan membiarkan, biar. Nah, sehingga dikatakan wa man iftakhara 'ala an-nas bi nasabihi wa bi abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Barang siapa yang berbangga-bangga atas kepada orang-orang dengan nasabnya dan dengan kakek moyangnya, maka hilang keberkahan kakek moyang itu dari dia. Kenapa? Karena mereka kakek moyangnya tidak ada yang sombong dengan amal mereka. Dan mereka tidak sombong kepada orang sekitar. Seandainya mereka itu sombong dengan amalnya dulu, maka nggak mungkin jadi orang soleh. Kalau kakek moyang mereka itu nyombongkan amal mereka, maka nggak mungkin mereka jadi orang soleh. Nggak mungkin mereka jadi orang-orang yang terpandang di sisi Allah. Nggak mungkin. Mereka jadi terpandang karena mengamalkan ilmunya. Apa itu tawadhu? Tidak sombong, merasa diri ini hina di sisi Allah Ta'ala. Itu yang mereka dapat. Tahu-tahu sang anak, sang cucu menganggap dia ini menjadi mulia karena kakeknya. Tidak bisa. Ya. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man batu'a bihi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh." Barang siapa yang amal dia lambat, amal solehnya lambat, sehingga dia lambat untuk naik karena malas-malasan, lam yusri bihi nasabuh, maka nasab dia nggak bisa mendompleng dia untuk naik. Amalnya aja lambat, terus dengan nasab dia terus naik, nggak bisa. Karena kakek moyangnya naik dengan amal, bukan dengan nasab. Ya. Apalagi yang nasab duniawi, anaknya pejabat, anaknya mantan orang kaya, mantan ini macam-macam, nggak ada gunanya. Ini yang amal soleh aja dibanggakan, nggak ada fungsinya. Apalagi yang bangga dengan duniawi. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun 'anil fakhri bi abaihim aw la yakununna ahwan 'ala Allah ta'ala min al-ja'lan. Sungguh orang-orang itu harus berhenti daripada berbangga-bangga dengan kakek moyang mereka, atau niscaya mereka akan menjadi orang yang lebih hina di sisi Allah daripada ji'lan. Ji'lan ini kambing kecil, artinya lebih hina daripada hewan.
Itu balasan kalau orang itu berbangga dengan nasab. Ya. Cuman tidak masalah, bahkan afdol orang itu menyebutkan bin atau bintinya. Siapa anda? Saya bin fulan itu utama. Kenapa? Menandakan dia bernasab. Kalau zaman sekarang, maaf, bisa jadi orang ini nasabnya nggak jelas. Orang Malaysia itu, saya kagum mereka ini pakai bin dan binti rata-rata. Walaupun orang awam bukan orang berilmu, bin sini, binti sini, bin. Kenapa? Bangga saya hasil halal. Saya hasil halal, bangga. Karena nanti akan datang masa di mana anak ini nggak jelas siapa ayahnya. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Bangga karena hasil halal, bukan hasil zina. Alhamdulillah. Dikatakan di sini, walau annal insan kana min atqan nas wa a'lamihim wa 'abadihim thumma takabbaru 'ala an-nas wa iftakhara 'alaihim la ahbatullah taqwahu wa ibadatah. Seandainya seseorang itu termasuk orang yang paling bertakwa di kampungnya atau di masa itu, paling ahli ibadah, paling ahli, kemudian dia merasa sombong dengan takwanya, dengan amalnya, dengan ilmunya, maka pasti Allah akan menggugurkan semua pahalanya. Pasti. Dan hilang kemuliaan di sisi Allah itu nggak ada lagi untuk dia. Kalau dia ini ada sombongnya, ya. Maka bagaimana dengan orang yang sudah jahil, nggak ngerti, ya, ilmu agama nggak paham, ibadah nggak ngerti, mukhalid banyak dosanya, terus sombong kepada orang lain dengan ketakwaan orang lain. Dia bukan sombong dengan takwanya, dia nggak takwa, cuma sombong dengan takwa orang lain. Siapa? Pamannya, paman saya kiai, ya. Dengan kakeknya, ayahnya, yang seperti bagaimana? Yang alim saja, kalau dia sombong, Allah gugurkan pahalanya, Allah hinakan. Apalagi yang sudah jahil, banyak maksiat, bangga dengan takwanya orang lain, maka jelas-jelas akan dilemparkan oleh Allah pada ini. Sombong yang tidak ada kaitannya, yang nggak bisa disombongkan. Apa? Amal orang. Bangga dengan amal orang ini apa? Fahal hada illa jahlun azim. Maka ini adalah kebodohan yang nyata. Wa humkun fadhi', kedunguan yang parah. Telah bersabda Rasulullah SAW, man tawadhu'a rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merasa sombong, ya, Allah akan hinakan dia. Akan tampak itu kehinaan dari ucapannya, dari sikapnya, dan itu sudah permulaan Allah menghinakan dia. Wa innal khaira kullan fi tawadhu' wal khusyu' wal khudu' lillah. Dan semuanya, semua kebaikan itu terkumpul di dalam sikap tawadhu'. Ya, sikap tawadhu'. Apa tawadhu' itu? Tidak merasa lebih dari orang lain. Tidak merasa lebih dari orang lain. Ini urusan sini. Walaupun dalam hal ini kita nggak bisa mendeteksi ini orang tawadhu' apa enggak. Bukan termasuk tawadhu mencium tangan semua orang. Cium tangan semua orang cium, bukan itu. Karena urusan cium tangan itu ada aturannya. Gak semua orang itu bisa dicium tangan. Yang sunnah untuk dicium tangan diantaranya para dzurriyyah Nabi. Ya, itu sunnah cium tangan. Para ulama, orang soleh,
ahli ibadah, ya, itu sunnah cium tangan. Ya. Tapi kalau ahli dunia makruh cium tangan. Maaf, ya, pas ada bupati cium tangan, pas lengser nggak cium tangan lagi. Kenapa? Ya bupati Ustadz wajar lah. Siapa tahu dapat tender kan. Pas lengser nggak cium tangan lagi, ngapain juga cium tangan. Atau pas ada orang kaya hadir masjid atau hadir acara pakai alfa, berdiri semua panitia. Kenapa? Hormati orang kaya. Kalau yang pakai sepeda ontel dibiarkan suruh taruh pojoknya aman aja. Nabi menegur ini. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man tawaddu'a li ghaniyyin nigina." Barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya, termasuk pada pejabat, karena kayanya atau karena jabatannya, coba gak kaya, gak tawadhunya. Coba gak pejabat, gak mau saya tawadhu, gak mau saya berdiri. Dhahaba thulutsa dini, hilang 2/3 agamanya. Imannya tinggal 1/3, 2/3 hilang. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, kalau sama bos cium tangan, pas bosnya jadi karyawan biasa nggak cium tangan lagi, sudah bukan bos saya ngapain. Hati-hati. Ya. Jangan gadekan iman Anda untuk urusan hormat. Ya hormat sewajarnya, secara salaman biasa, tanpa harus ada cium tangan ngapain. Kecuali kalau di orang kaya itu ada sifat yang Allah cintai. Apa? Dermawan. Orang kaya yang royal. Tidak apa-apa, cium tangan dia karena royalnya, bukan karena kayanya. Dia ada sifat yang Allah cintai. Ada ciri soleh di situ. Tidak apa-apa. Atau ini pejabat adil, ya. Pejabat yang sangat-sangat menjauhi kezaliman. Silahkan Anda cium karena adilnya. Tapi kalau hanya jabatannya, nah itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kemudian dikatakan wa inna hubbal khumul wal ikhtifat. Sesungguhnya cinta khumul. Khumul ini gak senang dikenal orang. Lawannya syuhro. Syuhro itu senang viral. Nah, syuhro itu senang viral. Ini penyakit sekarang. Rata-rata sudah ya. TikTok lah. Apa semuanya pengen viral. Semua orang pengen diviral. Ya. Nah, lawannya senang viral apa? Khumul. Senang gak viral. Senang gak dikenal. Apa kalau bahasa kita itu? Introvert mungkin ya. Ada bahasa yang maksudnya introvert yang nggak senang, istilahnya senang sendiri, nggak senang orang lain tahu dia. Itu khumul katanya. Kata beliau, inna hubbal khumul, sesungguhnya senang khumul, senang orang nggak kenal dia. Wal ikhtifat, senang tersembunyi di antara orang. Ya, kalau datang itu nggak ketahuan, pulang nggak ketahuan, itu senang, enak. Wa karahiyatu syuhrah, dan benci kemasyhuran. Wa dhuhur, benci dikenal orang. Lamin akhlaqi shalihil mu'minin. Sungguh ini merupakan akhlaknya orang-orang beriman yang soleh. Nah, padahal zaman sekarang justru ya bukan itu yang dicari. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, inna ahabbal ibad ilallah al-amriya al-akhfiya al-atqiya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah al-amriya, dari apa? Jamak bari. Arti bari apa? Enggak pernah ada satu paut dengan orang. Tidak pernah dolimin orang dengan lisannya atau dengan tangannya.
Nggak pernah. Al-abriya, al-akhfiya, yang tersembunyi, nggak dikenal orang, nggak dikenal orang, orang nggak ngerti dia, dan dia juga nggak banyak kenal orang, dan nggak mau tahu urusan orang. Al-atqiya, yang bertakwa. Nah, ini 3 ciri hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, ini 3. Ya, yang bertakwa, yang nggak pernah nyakitin orang, ya, nggak pernah ada sangkut paut dengan orang, terus yang nggak dikenal. Ya, artinya dia cukup Allah aja yang tahu. Waridho bidun minal majlis, dan dia ridho untuk di belakang. Kalau ada majelis itu ridho di belakang. Tapi ini kalau majelisnya penuh, Pak. Kalau majelisnya sepi kayak gini, sininya nggak penuh, afdolnya soft depan. Afdolnya soft depan. Sebutkan, nah, maka Jibril itu ngajarkan kepada sahabat ketika beliau itu datang kepada Rasulullah dengan menyamar menjadi seorang laki-laki, ya, dan duduk maju di depan Nabi sampai nempel lututnya dengan lutut Nabi. Itu kata ulama menjadikan ini dalil bahwasanya duduk di majelis itu mendekat, bukan menjauh. Mendekat bukan menjauh. Ya. Sehingga dalam hal ini ridho bidul di majelis. Jadi artinya duduk di mana aja dia rela. Tidak ditaruh ke depan, biasanya tidak masalah. Mau nggak diketahui orang. Ya. Wa minal libas wal maqtu'an wa sayyi amfi dunya kadzalik. Dan dia rela, senang dengan kesederhanaan pakaian, makanan, ya, sederhana, senang yang sederhana, nggak terlalu wah, enggak. Ya, walaupun dia mampu, nggak terlalu wah. Nah, yang seperti ini itu termasuk sifat orang-orang soleh. Fahris ayyuhal mu'min ala dzalik, maka berusahalah engkau itu punya sifat itu. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan kalau bukan karena kewajiban nyebar ilmu, aku tidak mau keluar dari rumah. Kalau bukan karena kewajiban nyebar ilmu, maka wis tetap di rumahnya. Tapi karena ada kewajiban, kalau enggak fardu ain, fardu kifayah mengajar itu, maka harus muncul, harus keluar. Harus dia itu dikenal orang, harus, agar orang tahu yang mau tanya ilmu ke sini loh. Tidak apa-apa dokter itu nulis di rumahnya, depan rumahnya tulis dokter fulan ahli ini, tidak apa-apa. Agar orang yang mau berobat ngerti, oh ini ahli jantung nih, beri saya ke sini. Oh ini ahli mata ini, ngerti. Tidak apa-apa, bukan sombong. Kenapa? Karena agar orang-orang nggak bertanya ilmu agama pada yang nggak ngerti. Karena penyakit manusia itu pantang nggak bisa jawab. Itu di antara penyakitnya. Ya, orang itu kalau dijawab nggak mau, kalau ditanya nggak mau, nggak jawab, harus jawab. Padahal disebut orang yang dia nggak ngerti tapi jawab sembarangan. Nabi menyebutkan dalam suatu hadis, ajru'ukum 'alal fatwa, ajru'ukum 'alan nar. Paling beraninya kalian di dalam memberi fatwa, halal, haram, boleh, nggak boleh, itu yang paling berani masuk neraka. Jadi hati-hati. Kebalikannya juga sama. Dia ngerti tapi nggak mau jawab. Ditanya ngerti, dia paham tapi nggak mau jawab. Ada ancaman juga. Apa itu? Man su'ila an ilmin fakatamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu agama
tapi dia menyembunyikannya. Ngerti tapi nggak mau menjelaskan. Ya, uljima bil yaumal qiyamah bil jamin minar. Nanti mulutnya akan diberi kendali dari api neraka. Kalau semua ada yang mengatakan, nggak ada yang datang ke saya bertanya. Loh, bertanya itu tidak harus dengan lisan ini. Anda lihat sekeliling Anda jarang sholat, ya kasih tahu sholat itu wajib. Anda lihat sekeliling Anda banyak yang membuka aurat, kasih tahu aurat itu wajib ditutup. Itu sudah lisanul hal, lisan daripada keadaan. Anda lihat banyak, kayak kemana tadi baru lewat dari tempat olahraga Tunggur. Ada maghrib, masya Allah, yang basket tetap basket, yang lari tetap lari, yang motor ngobrol. Saya kira kafir semua itu. Saya kira, tapi ada yang jilbaban, ada yang ini. Insya Allah ada yang muslimnya itu. Nah, terus siapa yang tanggung jawab? Apakah mereka nggak ngerti ini waktu sholat? Apakah mereka nggak paham? Di sini mereka nggak tanya agama, iya, tapi keadaan mereka menunjukkan mereka bodoh akan waktu sholat. Mereka nggak ngerti kalau sholat itu wajib. Di sini ulama harus jawab. Di mana? Pengajian. Pengajian itu jawab. Ya. Kalau mereka nggak mau hadir pengajian, masukkan ke HP mereka. Bikin video potongan-potongan yang kecil-kecilan. Minimal mereka nggak sengaja kebuka. Kena taufik dari Allah, hidayah jadi sadar. Itu intinya kita sekarang adalah bagaimana menyelamatkan umat. Urusan hidayah atau tidak itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Bukan tugas Anda menyadarkan orang. Tugas Anda menyampaikan saja. Yang tugas menyadarkan Allah. Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim. Tidaklah engkau wahai Muhammad memberi hidayah orang yang buta akan kesesatan mereka. Mereka aja nggak sadar kalau mereka ini sesat. Nggak bisa kamu kasih tahu. Orang yang sadar kalau dia salah, nah ini baru bisa kasih tahu. Sehingga Allah berfirman, fadzakir inna fa'atin dzikra. Kasih peringatan kalau manfaat peringatan itu. Artinya apa? Orang yang mau datang ke majelis, itu berarti dia mau diberitahu, sadar dan kasih tahu. Kalau yang nggak mau, sulit kita mau kasih tahu. Kayak mereka aja nggak tahu kalau mereka tersesat. Mereka saja buta akan kesesatan mereka. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim. Al-ummi siapa? Orang-orang yang buta akan kesesatnya mereka. Karena itulah tobatnya orang yang dosanya karena syahwat itu bisa dimungkinkan. Karena mereka tahu mereka sedang berdosa. Pezina, penjudi, peminum khamr, itu sadar mereka ini salah. Cuman nggak bisa ngelawan nafsu itu aja. Itu bisa tobat itu. Tapi kalau orang yang dosanya karena ajaran yang salah, sulit tobat. Karena mereka nganggap sudah benar. Orang yang dapat ajaran melenceng, walaupun Anda kasih dalil ribuan hadis, nggak bisa. Karena mereka nggak tahu kalau mereka sesat. Nah ini ya Allah, sehingga beruntung orang-orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala dengan majelis, hatinya bisa hidup, ya, dengan itu dia bisa sadar dan bisa untuk mengetahui akhirat itu lebih utama daripada dunia. Insya Allah akan kita lanjutkan daripada kajian selanjutnya tentang pembahasan penyakit yang baru. Ya. Sombong sudah kita bahas,
Saya membahasakan penyakit yang baru yang akan datang insyaallah. Semoga kita diberi oleh Allah Ta'ala hidayah untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya dan menghiasi diri kita dengan seluruh sifat-sifat mulia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa bihi salafuna salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما. ورزق كل حلالا دائما وأخذ أنجياء لما نهضى بالخير وفاكل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وخير بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.